Idul Adha ini kita diajarkan untuk berkorban di jalan Allah. Yang saat ini banyak orang yang kadang-kadang untuk membela agama Allah pada semangatnya pada kurang. Makanya diajarkan melalui tema kita pada malam hari ini, ya, kita bahas tentang kurban, yaitu bagaimana niat seseorang untuk membela agama Allah, untuk berjuang di jalan agama Allah, itu harus benar-benar tertancap kemantapannya. Selain itu, pahalanya sungguh luar biasa, ya, tentang pengorbanan ini. Nah, kita yakin insya Allah banyak yang kita temui, bahkan sempat viral beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, ada seorang pedagang yang sangat tidak mampu, punya hartanya pas-pasan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi dia mampu nabung dengan uang celengan ratusan rupiah sampai ribuan rupiah, dia kumpulkan, akhirnya dia bisa 1 tahun dia bisa membeli hewan kurban. Bagaimana dia punya niat yang kuat. Nah, jadi kalau semuanya punya kemauan dan niat, insya Allah pasti bisa. Nah, memang saat ini banyak kadang-kadang ada orang yang punya harta tapi tidak mau berkurban. Bahkan kadang-kadang ada juga dia punya harta, dia kurban, tapi kadang-kadang kurbannya, mohon maaf, yang kadang-kadang tidak sepantas dengan hartanya. Umpama dia punya uang miliaran, sampai dia beli mobil mewah, motor mewah, tapi untuk kurban hanya yang paling kecil dia cari. Tapi kalau untuk harta bendanya, dia mau yang paling banyak. Makanya kadang-kadang ini berkaitan dengan doa kita juga. Banyak yang doanya kadang-kadang jarang dikabulkan oleh Allah, karena pengorbanan di jalan Allahnya juga masih malas-malesan. Nah, sebaliknya kalau kita benar-benar berkorban di jalan Allah yang luar biasa, ingat janjinya Allah, Allah akan balas dengan yang luar biasa buat kita. Jadi kembali lagi kepada niat, ya, kepada niat kita bagaimana pengorbanan di jalan Allah. Sudah mendengarkannya. Ini ada pertanyaan kedua nih. Nah, di sini cukup menarik. Kurban mana yang lebih utama, kambing atau sapi? Ya, baik. Kalau untuk kurban mana, ini kembali kepada kita lagi. Bagaimana kemampuan kita. Nah, kalau satu kambing atau domba itu untuk satu orang nama. Nah, kalau sapi ataupun kerbau atau onta, ya, kalau sapi dan kerbau itu untuk 7 nama. Tergantung kemampuan kita. Sekarang kan kita bisa lihat, cek sendiri harga daripada hewan kurban domba, sapi berapa, atau kambing, kerbau, kita bisa lihat. Nah, tergantung kemampuan kita semuanya. Tidak ada yang lebih utama kecuali benar-benar niat ikhlasnya. Baik kalau dia mau hewannya sapi yang paling besar, tapi kalau dia tidak ikhlas, itu tidak akan diterima juga. Jadi kembali kepada keikhlasan dia dalam berkurbannya, ya, insya Allah berapapun yang dia keluarkan, sapi maupun kambing, itu kalau dia ikhlas, diterima semua amal ibadahnya. Nah, nggak usah takut. Ada banyak cerita orang yang tahun ini dia mampu 1 kambing, tapi karena dia berdoa dengan ikhlas, tahun depan Allah lipat gandakan rezekinya, dia bisa korban 2 kambing. Bahkan akhirnya dia bisa nambah di tahun berikutnya sampai sapi. Bahkan ada yang saya pernah kenal sampai dia bisa korban 1 tahun bukan lagi 1 sapi, tapi bisa beberapa ekor sapi. Itu karena rezekinya. Nggak usah takut dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini mau nanya lagi nih, boleh gitu ya? Ya, silakan. Ini hewan yang tidak boleh dikurbankan itu apa aja gitu? Ya, baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, ya, tentang hewan kurban mana yang boleh disembelih dan yang tidak boleh disembelih. Nah, baik. Di antaranya di dalam hadis Nabi ada 4 jenis penyakit pada hewan yang tidak layak, ya, yaitu hewan baik kerbau, kambing, sapi ataupun onta yang picak matanya dengan jelas, yang sakit dan penyakitnya sangat terlihat jelas daripada hewan tersebut, dan kemudian pincang sekali. Dan yang menarik ini juga dalam hadis ini yang kurus sekali. Nah, artinya juga berkorban, jangan kita nyari yang paling kecil, pengen harga yang paling murah, padahal dia mampu. Kalau memang benar-benar dia sesuai pas-pasan. Tapi kalau ini banyak kan saat ini orang hartanya luar biasa, tapi kalau berikan kurban carinya yang paling kecil, nggak mau paling gede. Tapi kalau doa, mintanya sama Allah yang paling banyak, paling bagus. Tapi giliran berkorban kecil. Nah, ini kita diajarkan untuk berkorban di jalan Allah dengan sebaik-baiknya korban, hewan kurbannya. Nah, carilah yang sehat, ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, qala Rasulullah SAW, arba'u, ya,
ada 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, yaitu yang buta matanya jelas, yang sakitnya benar-benar jelas, yang pincang, dan kemudian yang kurus dan tidak berlemak, artinya benar-benar kecil badannya. Nah, mudah-mudahan syariat kita ya untuk kita melihat hewan kurban tersebut, makanya juga harus hati-hati sekarang. Kita ini yang pada jual beli online harus hati-hati. Kemudahan fasilitas modern tentang jual beli online, ambil hikmahnya, tapi juga kita harus cek and recheck. Jangan sampai kita cuma belinya melalui online, tidak melihat hewannya, akhirnya kita nggak tahu hewan sehat apa tidak. Walaupun video dan foto dikirimkan, tapi kan bisa dimanipulasi. Bukan berarti kita curiga, tapi cek and recheck itu penting. Jangan kalau beli handphone, beli motor, beli mobil, mau datang ke toko, dia lihat tuh handphone, dia lihat tuh motor, dia lihat tuh mobil. Tapi kita kan beli hewan kurban, malas ke kandang, alasannya bau. Padahal setiap bulu, kuku, tanduk daripada hewan tersebut mengeluarkan keutamaan yang luar biasa. Nah, ini contoh juga yang menarik. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada putrinya, ya, Sayyidah Fatimah, yaitu ketika Sayyidah Fatimah berkurban, ya, Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, kumi fashhad udhiyataki, fa innahu yughfaru laki bi awwalil qatrah taqturu min damiha kullu zambin amiltihi. Wahai Fatimah, putriku, bangun dan saksikanlah kurbanmu, karena setiap tetes darah hewan kurban akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah engkau lakukan. Ya. Jadi di sini Nabi mengajarkan putrinya, bangun lihat penyembelihannya. Di sini ada Islam, ada syariat yang luar biasa. Bagaimana yang berkurban melihat panitia hewan kurban, baik di masjid, musola atau di tempat-tempat lainnya, dia melihat panitia bekerja dengan baik dan benar. Jangan kita serahkan, kita tinggalkan begitu saja. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh, tapi Nabi ajarkan ambil sunnahnya juga, lihat supaya apa? Ada yang berkurban, begitu dia melihat hewan kurbannya disembelih oleh panitia kurban, dia melihat profesional apa tidak nih panitia. Kalau ketika panitia tidak profesional, tahun depan bisa dievaluasi. Tapi sebaliknya, kalau orang yang berkorban cuek saja habis ngasih, dia tinggalkan, dia tidak melihat. Di sini Nabi mengajarkan cek and recheck juga. Jadi luar biasa Nabi. Ya sangat benar-benar sebagai leader, pemimpin yang profesional. Ayo lihat juga. Barangkali nanti pisaunya tidak tajam, karena motong juga harus tajam itu pisaunya. Ya. Ada teknik. Ada syarat-syaratnya, nanti insya Allah di kajian-kajian yang lain kita bisa bahas lagi. Jadi itu. Lihat juga dan saksikan, itu insya Allah penuh dengan keberkahan dan keutamaan yang luar biasa. Ya. Terakhir nih, Bib. Ya. Nih kan di Asada ini ada lingkungan pendidikan gitu ya. Ya. Nah, boleh tidak misalkan siswi di Asada itu mengumpulkan duit, uang untuk berkorban? Ya. Itu ibadahnya kurban atau ya. sedekah? Pada dasarnya kurban adalah untuk sendiri satu orang, dia berkorban buat dirinya atau dia buat keluarganya. Nah, tapi kalau bagaimana kalau di sekolah itu pada patungan, kan nggak mungkin kalau dia satu kambing harganya umpama 3 juta rupiah, dia patungan 10.000, 20.000, 30.000, kan nggak. Nah, itu bentuklah pendidikan. Itu bentuk pendidikan dakwah, pendidikan untuk mengajarkan kebersamaan, untuk sosial, saling membantu, tolong menolong. Jadi bentuknya kepada sedekah untuk pendidikan. Tapi kalaupun hukum kurbannya tetap jatuh kepada satu orang untuk satu kambing atau sapi untuk 7 nama, seperti itu. So, mudah-mudahan ada manfaat kajian kita ini walaupun singkat, insya Allah bisa menjadi persiapan kita yang sebentar lagi menghadapi Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan. Ya, yang mungkin mudah-mudahan Allah punya kasih rezeki buat kita semua. Yuk mari, masih ada kesempatan beberapa hari ini untuk berkurban di jalan Allah. Ya insya Allah dengan kita mau berkorban di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan rezeki dan harta kita. Yakin janjinya Allah. Jadilah kita orang-orang yang yakin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan katsir atas kehadirannya di channel Asada ini. Semoga kajian yang antum tadi kasih bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.